Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan ayyuhat talami. Bagaimana kabar kalian anak-anakku, siswa-siswi kelas 5C pada Emin 1 Kolaka Utara. Baik, melanjuti materi pembelajaran yang sebelumnya, kali ini kita akan coba mereview, membahas materi tentang kata tanya, yang mana materi ini masih berhubungan dengan pelajaran kalian pada bab 1 ad-darsul awwal, yakni fi ghurfatil julus wal mudzakarati. Baik, sebelum kita mengkaji lebih dalam, kita akan coba melihat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti kelas ini, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk atau jenis kata tanya dalam bahasa Arab, ya, terutama kata tanya yang biasa muncul pada teks-teks wacana, ya. Kemudian kalian juga mampu melafalkan kata tanya tersebut sesuai yang terdapat pada wacana nantinya. Dan yang terakhir, kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kata tanya, ya. Oke, seperti itu anak-anak. Inilah yang diharapkan pada kalian semua setelah kalian selesai mengikuti kelas online ini. Oke, baik, berikutnya sebelum kita masuk pada slide selanjutnya, kita akan coba melihat materi bahan ajar bab 1 bagian 3, yaitu tentang kata-kata tanya. Anak-anakku sekalian, kata tanya dalam bahasa Arab biasa kita kenal dengan istilah istifham, ya, itu kata tanya. Nah, dalam bahasa Arab, kata tanya itu yang sering digunakan atau sering muncul pada wacana siswa MI. Paling tidak Pak Guru kelompokkan ada 4 yang sering kali muncul pada materi di kelas 5 ini, ya. Yang pertama, ada kata tanya hal, ya. Ada kata tanya hal. Hal itu dalam bahasa Indonesia artinya apakah. Nah, untuk penggunaan hal itu sendiri anak-anak, apabila kalian menemukan nanti ada kata tanya menggunakan hal, maka kemungkinan jawabannya itu bisa menjadi 2, yakni bisa saja la itu artinya tidak, bisa saja jawabannya adalah ya, na'am. Kalau begitu bagaimana cara membedakannya? Nah, mudah sekali, ya. Jadi apabila antara bacaan dengan soal, ya, itu ada keterkaitan atau saling terhubung, maka silakan kalian mengambil jawaban na'am. Namun apabila kalian mendapati antara soal yang diminta dengan teks bacaan itu tidaklah sama, maka gantilah menggunakan kata la, yaitu tidak. Nah, oke, jadi salah satu kata tanya yang menggunakan 2 opsi jawaban, kemungkinan na'am atau la, hanya dimiliki oleh kata tanya atau istifham, yaitu jenisnya hal atau hali. Oke, bagaimana contohnya? Sebentar kita akan review pada pembahasan di bagian bawahnya. Oke, yang kedua adalah kata tanya maza. Maza itu sendiri artinya apa yang ada. Biasa dipakai untuk menanyakan letak benda. Contoh, apa yang ada di dalam tas sekolah kamu? Nah, biasa kamu menjawab buku, ya kan? Seperti itu, pulpen. Nah, itu kalau cara menjawab biasa-biasa saja. Namun apabila kita mengikuti kaidah jawaban yang benar, maka itu belum tepat. Apa yang ada di dalam tas sekolah kamu? Maka sesuai kaidah bahasa,
maka kita akan jawab, yang ada di dalam tas sekolah saya adalah buku, pulpen, dan lainnya. Nah, itu jikalau kita menggunakan ejaan yang sesuai. Oke, berikutnya ada kata tanya ma. Ma ini biasa dipakai anak-anak untuk menanyakan nama seseorang, kemudian bisa menanyakan benda, atau bisa menanyakan pekerjaan seseorang. Apa kerjaan kamu? Ini benda apa? Siapa nama kamu? Atau apa nama kamu? Ya, seperti itu. Jadi ma ini sering juga digunakan dalam kata tanya. Oke, yang terakhir adalah aina. Aina itu artinya di mana, biasa digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh dalam bahasa Indonesia, di mana rumah kamu? Kalau di Arab kan, aina baituka, aina baituki. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menanyakan tempat, aina madrasatuka, di mana sekolah kamu? Ma ismuka, siapa namamu atau apa namamu ya. Jadi bisa juga man ismuka, ma ismuka, man ismuka. Oke, jadi seperti itu anak-anakku ya. Jadi 4 kata tanya yang paling sering muncul pada materi pembahasan di kelas 5. Oke, kita akan lihat contoh penerapannya anak-anak ya. Mari kita melangkah pada bagian berikutnya. Nah, di sini ada contoh anak-anak ya. Ada contoh pertanyaan yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Hal hadhihi ghurfatul julus. Misalkan ada sebuah gambar tuh ya. Ini nggak ada gambarnya, tapi kalau kita berikan misalkan ada sebuah gambar di sini, gambar ruang tamu. Kemudian soalnya menanyakan seperti ini. Apakah ini gambar ruang tamu? Nah, antara soal dengan gambar yang dimaksud ternyata nyambung. Maka kita menggunakan na'am ya. Haji ghurfatul julus. Tentu kalian bertanya, ini kenapa ada garis hitam 2? Nah, garis ini anak-anak yaitu menunjukkan bahwa apabila kita menjawab soal dengan menggunakan na'am, maka kata tanya hal ini tinggal kita hapus ya. Kita hapus, lalu kita ganti dengan menggunakan na'am. Setelah kata na'am, maka kata hazihi sama dengan di sini. Ghurfati juga sama ditulis ulang. Al-julus juga ditulis ulang. Jadi sangat mudah bukan? Jadi dalam menjawab pertanyaan hal menggunakan opsi jawaban na'am, kita tinggal mengganti saja kata hal, tanya hal dengan masukkan na'am, lalu sisa daripada pertanyaan itu sendiri setelah kata tanya hal tinggal kita pindahkan ke belakang seperti ini ya. Jadi antara soal, sebagian daripada soal juga merupakan jawaban. Jadi sangat mudah bukan? Itu kalau antara soal dan gambar atau apapun pertanyaan pada teks itu nyambung anak-anak, maka silakan gunakan na'am. Bagaimana jika menggunakan la? La itu kita pakai apabila antara soal dengan gambar atau wacana itu tidak nyambung atau tidak cocok ya. Mungkin di sini ternyata ini adalah gambar ruang belajar. Misalkan ini adalah gambar ruang belajar. Misalkan saya tulis ya. Misalkan di sini adalah gambar ruang belajar ya, seperti itu. Oke, anggap itu adalah ruang belajar. Nah, sementara soalnya berkata begini, apakah ini ruang tamu? Yang ini, gambar ini. Maka kita jawab, la, tidak. Hazihi, sama kita tulis kembali hazihinya. Ghurfati juga kita tulis kembali. Nah, al-julus inilah yang kita ganti anak-anak ya. Kenapa kita harus ganti? Nggak sama dengan yang kita tulis ulang. Karena dia nggak nyambung antara soal dengan gambar atau teks yang diminta. Sehingga kita tulis di sini adalah al-mudzakarati ya, seperti itu yang ini ya. Jadi ini
di mana diambil? Ya bisa kita sesuaikan di gambar kalau ruang belajar, atau mungkin teks mungkin di sini, tergantung daripada soal yang diberikan oleh guru. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana dengan penggunaan kata tanya yang kedua atau istifham madza? Ya, sama juga anak-anak. Maza fi ghurfatil julus wal mudzakarah. Apa yang ada di ruang tamu dan ruang belajar? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya mudah sekali. Ya, kita tinggal membuang mazanya, kita buang. Lalu fi ghurfatil julus wal mudzakarah, yang sebagian daripada pertanyaan ini, ini kita tulis sebagai jawaban. Nah, kita ambil dia sebagai jawaban. Nah, sama kan? Oke. Lalu bagaimana dengan sambungan setelahnya? Nah, setelahnya ini kalian mudah, tinggal cari saja di teks wacana atau bacaan yang disediakan, ya. Cari yang mirip tulisannya untuk memudahkan. Yang agak mirip kalian lihat, silahkan kalian ambil, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu pertanyaan ma, apa? Ma ismu tilmizatun fi madrasatil ibtidaiyah. Siapa nama siswi yang sekolah di madrasah ibtidaiyah pada bacaan yang telah kita bahas itu? Nah, untuk menjawabnya mudah sekali, sama dengan yang di atas. Kata tanyanya kita hilangkan. Lalu sisa daripada pertanyaan itu, yang ini kita ambil sebagian pertanyaannya, kita jadikan sebagai jawaban. Nah, mudah bukan? Nah, lalu sambungannya ini kita ambil di mana? Sambungannya ini tentu kita ambil dari teks bacaan yang telah disediakan. Bagaimana, anak-anak? Mudah bukan? Oke, yang terakhir yaitu kata tanya aina, di mana? Aina yajlisud dhaif, di mana duduk tamu itu? Maksudnya tamu itu duduk di mana? Cara menjawabnya bagaimana? Sama, kita buang saja kata tanyanya. Lalu sebagian daripada soal itu kita ambil, kita pindahin sebagai jawaban. Nah, sambungannya ini dapat di mana? Sambungannya kita tinggal lihat, cek di teks bacaan. Bagaimana anak-anak? Apa mudah dimengerti? Oke, bagus. Pak Guru harap kalian mudah memahami apa yang telah dijelaskan. Mari kita lihat contoh pada slide berikutnya. Oke, Pak Guru pindah pada slide berikutnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini tadi sudah Pak Guru jelaskan ya, yaitu tentang kata tanya hal, hali, maza, ma, dan aina. Kesimpulannya, keempat kata tanya ini bisa kita gunakan sesuai peruntukannya masing-masing. Ingat, jangan sampai tertukar ya, terutama yang berwarna kuning ini. Terkadang ada siswa, jikalau pertanyaannya maza, aina, ma, dia masih tetap menggunakan naam sama la. Padahal la dan naam ini hanya dimiliki oleh istifham atau kata tanya jenis hal atau hali, sama ya. Jadi kalau ada hal atau hali, maka gunakan dua opsi jawaban ini ya, seperti itu. Awas jangan sampai tertukar atau terbalik-balik ya. Oke, bagus. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh anak-anak. Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Ini ada contoh gambar, ada dua gambar, ada pulpen, ada kurang lebih gambar meja. Soalnya menanyakan seperti ini. Hal hadza qalamun, misalkan ini adalah gambar pulpen dan yang ini yang ditanyakan oleh sang guru ya. Sang guru bertanya, membuat soal, dia tanyakan yang ini, pulpen. Apakah ini gambar pulpen? Apakah ini pulpen? Maksudnya seperti itu. Maka tentu kalian bilang, iya, ini pulpen. Cara menjawabnya bagaimana? Tinggal halnya ini kita buang. Ya, seperti tadi di depan. Halnya kita buang, kita turunkan jawabannya, ganti menggunakan naam. Mudah bukan? Lalu selebihnya, yang ini haza kolamun.
Yang ini. Oke, kita turunkan semua ke bawah. Jadi ini sama, yang ini juga sama. Oke, mudah bukan? Oke. Nah, bagaimana jikalau soalnya ternyata gambar yang ini tidak dipakai? Yang dipakai oleh sang guru adalah gambar yang ini, meja. Meja ya. Lalu soal berkata seperti ini. Hal hadza qalamun? Apakah ini yang gambar meja ini adalah pulpen? Maka tentu kalian akan menjawab, tidak. Itu bukan pulpen. Tentu saja kalian akan menjawab ini meja. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama, ya. Tinggal hal ini kita buang, lalu kita ganti menjadi apa? Ya, bagus. Kita ganti menjadi la, ya. Naam, lawannya adalah la. Kemudian yang haza ini sama, kita tulis kembali haza. Kita tulis kembali juga haza yang ini, sama yang ini ya. Nah, haza ini kita ambil, turunkan ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang kita ambil? Nah, yang kita ambil selanjutnya jangan kolamunnya. Kolamun ini jangan dikasih turun. Jadi kolamun yang ini yang merupakan soal jangan dikasih turun ke sini. Jikalau kalian kasih turun, maka otomatis jawaban kalian pasti akan salah. Lalu apa yang dikasih turun? Apa yang kita ambil sebagai jawaban? Nah, kita harus cari tahu bahasa Arab dari meja itu apa? Yaitu maktabun. Nah, maka tulislah la haza maktabun. Tidak, ini adalah meja. Oke, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, untuk penekanan jenis istifham yang lain sudah kita bahas tadi. Pak Guru mengulang saja untuk yang istifham atau kata tanya hal. Kenapa? Karena ini jenis kata tanya yang paling sering siswa lakukan kesalahan dalam menjawab soal, ya. Seperti itu. Nah, untuk penguatan lebih dalam, nanti silakan kalian coba cek di bukunya atau di teks wacana. Di sana ada banyak wacana dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan yang mana yang ingin kalian selesaikan ya. Oke, Pak Guru kira cukup sekian saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.